semuanya, jumpa lagi di video belajar Matematika Peminatan kelas 12 IPA. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri. Hal yang pertama yang harus kita pelajari adalah tentang menentukan turunan fungsi trigonometri. Jadi kita ke bentuk basicnya dulu ya. Jadi turunan dari sin X itu apa? Turunan cos X, tangen X, kosekan X, sekan X, dan yang terakhir adalah turunan dari kotangen X. Nah, yang akan kita gunakan adalah yang pertama, definisi dari turunan fungsi. Kita sudah pelajari ini di kelas 11, di mana F aksen X, ya, lambang dari turunan fungsi pakai F aksen, sama dengan limit H mendekati 0, Fx plus H dikurangi Fx dibagi H. Yang kedua, kita juga punya sifat-sifat turunan fungsi. Yang pertama adalah turunan dari fungsi Fx sama dengan Ux per Vx. Turunannya adalah U aksen V dikurangi UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Dan yang ketiga yang akan kita gunakan untuk membuktikan turunan fungsi trigonometri adalah tentang rumus jumlah dan selisih trigonometri. Ada sin A plus B, sin A min B, cos A plus B, dan yang terakhir adalah cos A min cos B. Oke, langsung saja ke bentuk yang pertama, yaitu menentukan turunan dari fungsi Fx sama dengan sin X. Nah, Fx-nya sama dengan sin X. Maka, definisinya kan ada Fx plus H ya, berarti kita harus cari Fx plus H-nya dulu. Dengan cara mudah sekali. Kalau Fx-nya adalah sin X, maka Fx plus H adalah sin, ya betul, X plus H. Ini X, maka di sini X. Kalau diganti X plus H, maka mengikuti X plus H. Baru substitusikan ke definisi turunan fungsi. Fx plus H min Fx, berarti sin X plus H dikurangi sin X dibagi H hanya mendekati 0. Lalu di sini ada bentuk sin A min sin B. Ya, sin A min sin B adalah 2 cos setengah A plus B kali sin setengah A min B. Ini dia, 2 cos setengah, A-nya adalah X plus H, B-nya adalah X. Nah, ini kan bentuknya sin A min sin B. Ini A juga dikurang B. Baru disederhanakan. X ditambah X berarti 2X, X dikurang X itu habis. Ditulis seperti ini. Baru kita pisahkan. Mana yang dipisahkan? Sin setengah H dan sin setengah H. Nah, 2 cosnya ditulis sendiri. Kemudian, menemukan bentuk limit lagi ya. Limit trigonometri. Kalau bentuknya cos, tinggal diganti. Seperti ini, hanya jadi 0. Kalau bentuknya sin, maka dia akan menggunakan, kita gunakan langsung rumus di sini boleh. Kalau ini menggunakan cara panjang sebetulnya ya. Cara panjangnya itu begini, saya jelaskan saja. Kita kan punya sin setengah H sama H. Agar bernilai 1, maka sin setengah H harus dipasangkan dengan betul setengah H. Sudah menulis setengah sebagai penyebut, tulis sekali lagi sebagai pembilang. Maka kan nilai fungsinya tidak berubah. Nah, cosnya ini sudah disubstitusikan. Jadi 2 cos setengah 2x. Yang belakang nilainya setengah ya. Ini kan 1. Sin setengah H per setengah H itu 1.
setengah H dibagi H, ini hanya dicoret, jadi setengah. Lalu 2 dan setengahnya kita kanselasi. Yang ini cos setengah dengan 2x juga kita kanselasi, sehingga tersisalah cos x. Maka jika fx sama dengan sin x, turunan pertamanya adalah cos x. Kemudian yang kedua, menentukan turunan fx sama dengan cos x. Sama caranya, kita tuliskan dulu fx-nya adalah cos x. Maka fx plus h adalah cos x plus h. Baru disubstitusikan ke definisi turunan. Ini ya, limit fx plus h dikurang fx dibagi h. Fx plus h-nya itu cos x plus h, fx-nya adalah cos x. Ketemu lagi di sini cos a min cos b menjadi 2 setengah negatif 2 sin setengah a plus b. Ini a-nya, ini b-nya, sin setengah a min b. Kemudian disederhanakan ya. Jadi negatif 2 sin setengah x ditambah x 2x, yang belakang x dikurang x setengah h. Sisanya h dikalikan setengah. Kemudian kita pisahkan yang setengah h, kita gabung dengan penyebut h. Sehingga diperoleh limit h mendekati 0, negatif 2, sin setengah 2x plus h, yang belakang limit h mendekati 0, sin setengah h dibagi h. Ini negatifnya langsung kita pindahkan ke depannya limit ya. Ini yang depannya 2, kita pindahkan ke sini. Sehingga diperoleh yang depan kita substitusikan h-nya, jadi 2x plus 0. Yang belakang kita ubah seperti yang sin tadi, yang pembuktian pertama. Sin setengah h dipasangkan dengan setengah h, lalu ditulis sekali lagi sebagai pembilang. Ini hanya kita sederhanakan, sehingga diperoleh negatif 2 sin setengah 2x kali setengah. Setengahnya kita sederhanakan dengan negatif 2, kemudian setengah yang di sini kita sederhanakan dengan 2x. Maka turunan pertama dari fx sama dengan cos x adalah negatif sin x. Ini ya, negatif sin x. Kemudian lanjut ke turunan fungsi trigonometri yang ketiga, fx sama dengan tan x. Tadi kita sudah punya bekal kalau turunannya sin x adalah cos x, turunannya cos x adalah negatif sin x. Kalau kita mau mencari tan, maka tannya kita ubah menjadi sin per cos. Maka ketemulah bentuk U per V. U-nya adalah sin x, V-nya adalah cos x. Lalu kita cari deh turunannya U, itu cos x, turunannya V adalah negatif sin x. Baru disubstitusikan menggunakan sifat turunan U per V. U aksen V min UV aksen per V kuadrat. U aksennya adalah cos x, V-nya itu cos x, dikurangi U adalah sin x, V aksennya adalah negatif sin x dibagi cos x kuadrat. Kemudian dikali cos x kali cos x, negatif sin x kali negatif sin x. Ingat di sini, cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x adalah identitas trigonometri. Hasilnya 1. Penyebutnya tetap cos kuadrat x. Ingat, bentuk lain dari 1 per cos adalah
sekan. Karena di sini cosnya kuadrat, maka menjadi sekan kuadrat X. Jadi, turunan pertama dari tangen X adalah sekan kuadrat X. Lanjut ke turunan fungsi trigonometri yang ketiga, fx sama dengan kosekan X. Kita tulis dulu, fx sama dengan kosekan X. Bentuk lain kosekan adalah 1/sin ya. Ketemu lagi bentuk U per V. U-nya adalah 1, V-nya adalah sin X. Turunannya U, turunannya 1 itu 0. Kemudian turunan dari sin X adalah negatif cos X. Lalu kita substitusikan pakai sifat turunan U per V. Tinggal disubstitusikan aja, U aksennya 0, V-nya sin X, U-nya 1, V aksennya cos X, dibagi V kuadrat, berarti sin X dikuadratkan. 0 kalikan sin itu 0, 1 kalikan cos X itu cos X. Ya, jadi ini negatif cos X ya, karena depannya ada minnya. Kemudian sin X dikuadratkan itu sin kuadrat X. Kita bisa pisahkan bentuk ini menjadi cos X per sin X kalikan 1 per sin X. Negatifnya kita tulis di depan. Nah, maka diperoleh negatif kotangen X kali kosekan X. Ya, karena cos per sin itu kotangen, 1 per sin itu kosekan. Jadi, turunan pertama dari kosekan X adalah negatif kotangen X kali kosekan X. Ini untuk bentuk yang keempat. Lanjut ke turunan fungsi yang kelima. Fx sama dengan sekan X. Sekan X-nya kita ubah menjadi 1 per cos. Pakailah lagi sifat turunan U per V. U-nya 1 sehingga turunannya 0. V-nya adalah cos X sehingga turunannya negatif sin X. Disubstitusikan, maka diperoleh 0 kalikan cos X dikurangi 1 kali negatif sin X. Hasilnya adalah sin X per cos kuadrat X. Dipisah lagi menjadi sin per cos dan 1 per cos. Sin per cos adalah tan, 1 per cos adalah sekan. Sehingga turunan pertama dari sekan X adalah tan X kali sekan X. Lanjut ke turunan fungsi trigonometri yang terakhir, yaitu turunan kotangen X. Kotangen X kita ubah menjadi 1 per tan X. Ya, tadi kan kita sudah tahu turunannya tan X adalah sekan kuadrat X. Bentuk U per V lagi. U-nya adalah 1, sehingga turunannya itu 0. V-nya adalah tan X, sehingga turunannya sekan kuadrat X. Disubstitusikan, maka diperoleh 0 kali tan X dikurangi 1 kali sekan kuadrat X. Menjadi negatif sekan kuadrat X per tan kuadrat X. Ingat, sekan adalah 1 per cos, tangen adalah sin per cos. Maka diubah menjadi sekan kuadrat itu 1 per cos kuadrat X, tan kuadrat X itu sin kuadrat X per cos kuadrat X. Pembagian pecahan, maka menjadi perkalian tapi dibalik. Ya, lalu cos kuadrat disederhanakan dengan cos kuadrat, sehingga diperoleh hasil akhir negatif 1 per sin kuadrat X, yaitu negatif kosekan kuadrat X.
Jadi, turunan pertama dari kotangan X adalah negatif kosekan kuadrat X. Oke, sampai sini kita sudah menentukan 6 turunan fungsi trigonometri dasar, mulai dari sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan. Bisa kita tuliskan sebagai berikut. Turunannya sin X adalah cos X. Turunan dari cos X adalah negatif sin X. Turunan dari tan X adalah sekan kuadrat X. Turunan dari kosekan X adalah negatif kotangan X kali kosekan X. Turunan dari sekan X adalah tan X kali sekan X. Dan yang terakhir, turunan dari kotangan X adalah negatif kosekan kuadrat X. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita akan membahas turunan fungsi trigonometri lanjutan. Contohnya adalah sebagai berikut. Kita akan menentukan turunan dari fx sama dengan dalam kurung 3x kuadrat min 6x plus 6 dikalikan cos 3x dengan menggunakan aturan rantai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan sampai ketinggalan ya.